Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan tutorialkan cara membuat CDI yang powerful. CDI dengan skema originalnya. Jadi, bagaimana caranya? Karena kalau kalian beli PCB yang seperti ini di online shop, itu tidak ada nilai komponennya. Jadi, cukup kebingungan buat teman-teman yang masih pemula. Maka dari itu saya di sini akan tutorialkan bagaimana cara merakitnya dan apa saja komponen yang diperlukan. Nah, sebelum lanjut teman-teman, jika dirasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk bantu tekan like dan subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seperti ini dari channel Jah Kreatif. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya, tidak perlu panjang-panjang saya ngomong. Oke. Alat yang diperlukan atau komponen-komponen yang diperlukan untuk merakit CDI AC ini adalah yang pertama kapasitor milar. Kapasitor milar di sini ukurannya adalah 400 volt 105J. Seperti ini untuk bentuk fisiknya. Satu. Kemudian SCR. SCR di sini menggunakan SCR BT151. Satu buah. Kemudian sebuah elko. Elko di sini ukurannya adalah saya gunakan 3,3 mikrofarad 50 volt. Kemudian 3 buah resistor. Masing-masing 1 kilo 22.000 ohm atau 22K, terus 330 ohm. Seperti ini untuk bentuk fisiknya. Oke. Selanjutnya adalah kapasitor milar dengan ukuran 103J 100 volt. Seperti ini. Selanjutnya adalah 4 buah dioda. Nah, diodanya seperti ini, menggunakan dioda silikon dengan ukuran 1 ampere ya teman-teman, seperti ini. Nah, cukup mudah sekali dan ini sesuai dengan skema originalnya punya Yamaha Fish Air dengan kode 3YS. Oke, langsung saja kita pemasangannya. Belum merakit teman-teman, saya kasih gambaran sedikit dulu untuk simbol-simbol yang ada di sini. Jadi untuk merakit ini kita harus mengetahui simbol-simbolnya supaya tidak keliru pemasangan. Kalau keliru itu nanti CD-nya tidak akan bisa mengeluarkan api atau bahkan komponennya ada yang rusak. Oke. Yang pertama, kita akan jelaskan dulu switching atau SCR-BT 151. Ya, yang ini berfungsi sebagai switching atau saklar otomatis. Untuk kaki-kakinya, kaki sini paling kiri itu adalah katoda, tengah anoda, dan bagian paling kanan adalah gate. Di sini simbolnya seperti ini. Ini anoda kaki tengah, ini katoda kaki pinggir, dan ini gate. Atau kalau diurutkan katoda, anoda, dan juga gate. Untuk pemasangannya mengikut dari yang saya jelaskan ini tadi. Selanjutnya adalah dioda. Dioda bentuk fisiknya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini. Di bagian sini anoda, di sini katoda. Anoda yang tidak ada gelangnya, katoda yang ada gelang putihnya ini. Oke, selanjutnya adalah elko. Elko ini kita pasang di sini nanti ya. Nah, di elko sendiri ada polaritasnya. Untuk yang ada tanda hitam dan strip-strip ini adalah negatif, yang di bagian sini adalah positif. Jadi pemasangan di sini sudah ada tanda plusnya ini, jangan terbalik. Kalau terbalik tidak berfungsi. Selanjutnya adalah resistor, teman-teman. Resistor seperti ini. Untuk pemasangannya bolak-balik tidak masalah. Oke, bolak-balik tidak masalah ya, jadi bebas. Kemudian kapasitor milar itu juga bebas teman-teman. Ini tidak ada min plusnya ya, jadi bolak-balik itu bisa dipasang seperti ini. Ya, cukup seperti itu saja dan ini kita langsung ke perakitan.
Sebelum merakit, ini kita amplas dulu teman-teman di bagian belakangnya ini, supaya nempelnya itu mudah nanti. Nah, kita amplas seperti ini ya, agar nempelnya itu mudah. Oke, seperti ini saja cukup. Dan untuk kaki-kaki dari komponen ini kita kerik juga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke perakitan. Yang pertama, kita akan pasang resistornya dulu, komponen-komponen yang kecil kita pasang. Nah, yang pertama kita pasang R1 dulu ya. R1 kita cari letaknya itu di sini. Ini R1 ada tulisannya ya. R1. Menggunakan resistor ukuran 330 ohm. Untuk warnanya adalah jingga-jingga coklat seperti ini. Ya. Kita pasang dulu di sini R1. Oke. Kemudian R2 berada di sebelahnya ini. Untuk warnanya adalah merah-merah jingga ya R2. Nah, merah-merah jingga ini kita pasang di R2. Kemudian R3 1 kilo. Untuk warnanya adalah coklat hitam coklat. Seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kita solder dulu supaya mudah. Oke, sudah terpasang dengan sempurna. Sambil kita potong. Ini. Oke, untuk R sudah selesai resistor. Selanjutnya kita pasang dioda teman-teman. Dioda perhatikan untuk lambangnya seperti ini. Untuk pemasangannya mengikut dari skema. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini ada tanda gelang putihnya ini. Itu menurut anak panah yang ada di simbolnya ini. Jadi yang ada tanda putihnya itu di sini. Yang pernah juga ya. Jadi kita dulu. Oke, dioda resistor sudah kita pasang. Nah, selanjutnya kita pasang elko. Elko seperti ini. Nah, yang ada tanda hitamnya ini ya. Itu berada di sini. Sini. Nah, seperti ini. Kemudian kapasitor Miller yang kecil 103J 100 volt. Pasangnya di sini. Atau C2 teman-teman. C2 di sini. Terus kapasitor Miller 105J 400 volt di sini. Oke, kita solder dulu.
Oke, yang terakhir adalah SCR BT151. Nah, untuk SCR ini hadapnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kaki kiri adalah katoda, tengah anoda, dan paling kanan gate. Ini kita tekuk ke sini. Seperti ini, supaya lebih mudah untuk pemasangannya. Seperti ini. Kita balik. Oke, sudah selesai seperti ini teman-teman ya. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah untuk pengkabelannya seperti ini. Untuk pengkabelannya di sini ada sudah tertulis ya. Di sini ada tertulis WR, OR, BR, HL, dan juga BH. WR ini white red, ini menuju ke positif pulser. Kemudian OR orange menuju ke coil. BR black red ini menuju ke sepul pengapian. Kemudian ini dua ini ya, ini adalah massa. Dua lubang ini jadi satu. Ini kita sambung ke massa. Yang mana nanti dari sepul pengapian itu ada dua buah kabel. Ya, keluar dari sepul itu ada kabel positif dan negatif. Yang positifnya itu warna hitam leres merah, yang negatifnya adalah hijau leres putih. Kemudian yang dari pulser itu ada dua kabel juga, yang satu putih leres merah, yang satunya putih leres biru. Yang putih leres merah positif, putih leres biru bisa disambung ke massa. Jadi dijadikan satu nanti ke sini juga bisa. Kemudian paling bawah ini menuju ke kunci kontak. Oke, ini sudah bisa kita pasang teman-teman. Kita pasang kabel dulu ya. Oke, sekarang kita pasang kabelnya. Untuk pertama kita pasang kabel dari positif pulser. Kita pasang di paling atas sendiri seperti ini. Oke, kemudian bawahnya, lubang bawahnya ini adalah ke coil. Biasanya kabelnya oranye, saya kasih kuning. Seperti ini. Terus bawahnya, lubang nomor 3 itu ke sepul api. Seperti ini. Kemudian dua ini ya, bawah dua ini itu adalah massa teman-teman ya, massa. Jadi di sini ketiga massa itu dicampur jadi satu, massa pulser, massa sepul, dan juga massa CDI ini nanti digabung jadi satu. Kemudian bawah sendiri adalah kunci kontak teman-teman. Kunci kontak saya kasih kabel warna coklat aja. Oke, sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti besok kita langsung uji coba ya. CD yang kita buat kemarin sudah ready dan kita akan pasang pada motor Yamaha Viz R. Ini sama pada Yamaha Viz R, Yamaha Viz, Sigma, Alpha, Champ. Jadi bisa dipasang ke motor itu semua ya teman-teman. Jadi saya akan sharingkan untuk pengabelannya supaya lebih mudah. Oke, ini kita cabutin semua. Oke, yang dari kabel dari sepul itu warnanya adalah jelas ya, hitam leres merah dan juga hijau leres putih. Kemudian dari pulser putih leres merah dan juga putih leres biru. Jadi putih leres biru dan hijau leres putih ini kita satukan karena ini
dibuat massa teman-teman ya, dibuat massa. Jadi kita satukan seperti ini, satukan seperti ini. Nah, kita tancapkan di sini. Nah, ini jadi sudah disatukan ya. Nah, kemudian tinggal dua kabel putih leres merah dan hitam leres merah. Ini nyambungnya mana? Nyambungnya di sini. Yang putih leres merah itu nyambungnya ke yang bagian atas sendiri atau positif pulser. Ini. Oke. Kemudian bawahnya ini ke coil. Coil ini kita kasih cop saja ya supaya lebih mudah. Ini sama massa ini ya. Kita kasih soket supaya lebih mudah seperti ini. Nah, yang oranye ini kita sambungkan ke nomor 2 ya, yang bawahnya ini. Seperti ini. Kemudian hitam kita sambungkan ke sini, ke nomor 3. Ini ya. Kemudian yang nomor 3 ini merah ini ke spool. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini kita yang kabel ini ya, kabel kita satukan tadi kita sambung ke massa. Massa ini juga bisa. Oke, sudah tersambung semua, dan di bagian ini adalah kunci kontak, tidak usah kita pasang dulu ya. Jadi seperti ini untuk penyambungannya. Nomor 1 paling atas ke positif pulser, nomor 2 ke kabel oranye atau coil, nomor 3 ke spool pengapian, terus nomor 4 ini adalah massa. Oke, sudah, kita coba menyalakan. Kita tes dulu. Sorry bosku, ini salah penyambungan ya. Ini tadi saya pikir ini ke coil, tapi yang ke coil ternyata ini. Sorry. Jadi ini saya tukar ya. Ya, namanya manusia ya. Kadang ada lupa dan juga salahnya. Nah, jadi seharusnya ke sini tadi. Keliru ya. Oke, seperti ini kita sambung ke kabel coil. Massanya juga kita sambung. Sambal Mbak 85.
Kita coba cek sound. Oke teman-teman, seperti itu untuk performanya atau suaranya pun sudah kelihatan gahar sekali. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Untuk yang belum paham silahkan diulangi videonya ataupun ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.